meskipun telah terjadi perceraian antara ayah dan ibu, tapi karena tidak ada mantan ayah dan tidak ada mantan ibu, tidak ada mantan anak, maka anak tetap harus memiliki hak untuk bisa berkumpul tanpa ada halangan dengan ayahnya dan juga dengan ibunya. Jadi karena anak ini sekarang ini sesuai dengan kesepakatan di Akta 39 ada dalam kekuasaan dan asuh ibunya, maka harusnya anak ini juga mendapatkan hak dan diberikan hak untuk bisa berkumpul bersama dengan ayahnya. Itu hak yang mendasar, ya. Dan tadi sudah kami perlihatkan kepada pihak KPAI, ada aturan yang memang bersifat tertulis mengatakan dan disepakati 2-3 hari dalam 1 minggu anak-anak ini berkumpul bersama dengan ayahnya. Jadi bukan bertemu, jadi berkumpul 2 hari 3 hari, ya, dengan ayahnya. Ini yang tidak terrealisasi dengan berbagai macam alasan dan kondisi yang akhirnya membuat ketika kami bicara tentang hal itu, ini menjadi hal melebar ketika dibawa ke arah-arah yang lain. Nah, yang kedua, ini bullying. Jadi anak itu kan harus bebas dari tekanan, ya, di sekolah dimanapun termasuk di rumah. Nah, bullying itu kan bisa terbagi dua, fisik dan psikis. Nah, kalau misalnya kemudian patut diduga di dalam rumah itu sendiri ada suatu pengkondisian, ada suatu pressure yang membuat anak-anak itu tertekan dan tidak bisa menjadi apa adanya dirinya, baik itu berkaitan dengan masalah keinginan anaknya untuk bertemu dengan ayahnya jadi berubah, ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau di ruang publik saja mereka tidak segan-segan untuk melakukan sindiran-sindiran, hinaan-hinaan kepada ayah daripada anak kandungnya sendiri, ya, tidak untuk kemungkinan di ruang tertutup hal itu juga sering dilakukan. Dan tadi kami memperlihatkan beberapa video dan bukti terkait dengan masalah dugaan yang tadi saya katakan tadi itu, mencoba untuk mendoktrin anak-anak supaya artinya itu salah satunya supaya tidak mau berkumpul dengan ayahnya atau mungkin ada ketakutan hal yang lain. Nanti mungkin tinggal didalami dan diperiksa, ya, bagaimana kebenarannya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan masalah mengeksploitasi anak. Ya, anak juga tidak boleh akhirnya itu dibawa ke dalam satu lingkungan pekerjaan atau dipekerjakan yang mana kita menganggap bahwa itu adalah di luar jam belajarnya anak. Jadi jangan menggunakan jam istirahat anak itu untuk melakukan hal-hal yang seperti itu yang harusnya ini mendapatkan persetujuan bukan hanya daripada ibunya tapi juga dari ayahnya. Karena seorang anak pasti lahir dari seorang ibu dan juga memiliki seorang ayah. Ini yang tidak pernah terjadi karena seperti yang tadi kami sampaikan, Ruben ini tidak pernah dilibatkan berkaitan dengan masalah hal apapun, tidak pernah didiskusikan terkait dengan masalah hal apapun jika itu berkaitan dengan masalah anak. Ya, jadi ini yang tidak boleh karena kita kan melihat nih anak-anak itu diajak ikut live di malam hari, bukan di jam anak-anak yang harusnya itu masih bekerja atau melakukan aktivitas, karena harusnya anak-anak istirahat karena besok harus sekolah lagi. Bahkan dalam live itu sendiri ada situasi-situasi yang sebenarnya itu tidak aman buat anak. Apa itu tidak aman? Ya bahasa-bahasa dewasa, kemudian mungkin gestur-gestur yang sebenarnya ada konotasinya itu seperti pesan-pesan yang mengarah ke sesuatu hal yang sebenarnya itu tabu. Ini juga tidak baik untuk perkembangan psikis anak. Jadi ini kami sampaikan tentu dengan bukti-bukti yang ada pada kami, bagaimana anak-anak ini juga sebenarnya tertekan untuk mengikuti yang namanya live TikTok itu. Nah, jadi itu sudah kami sampaikan semuanya dan selama ini saya sampaikan tentang 2-3 hari, saya sampaikan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah anak ini harusnya didiskusikan, tidak boleh dieksekusi sendiri oleh ibunya. Ya, jadi banyak peristiwa yang tadi kami bahas di situ dan kami mau tunjukkan itu. Ya, jadi di sini dalam Akta 39 itu saya sudah garis bawahi, tadi saya tunjukkan kepada Pak Ketua KPAI bahwa memang ada kesepakatan, boleh dijuk? Ya, ini ya, 2-3 hari, 2-3 hari dalam 1 minggu berkumpul. Ya, tinggal bersama dan waktunya diatur oleh kesepakatan para pihak. Jadi ini yang tidak terrealisasi. Mati layarnya, coba lagi Pak, mati layarnya kan. Ya, 2-3 hari, ya 2-3 hari, ya. Jadi ini yang selalu kami tagih, tapi selalu yang muncul hal yang lain, yang muncul masalah debt kolektor, yang muncul mengenai masalah rumah, yang muncul mengenai masalah ambil parfum,
Ini tidak tersentuh sama sekali hak yang 2 sampai 3 hari ini. Ya. Kemudian di bawah juga diatur terkait dengan masalah biaya anak-anak. Itu harus disampaikan dan didiskusikan. Disampaikan dan didiskusikan oleh kedua belah pihak. Berarti S harus menyampaikan, mendiskusikan, baru kemudian diambil keputusan. Tapi selama ini kan tidak. Yang mengambil keputusan tanpa diskusi selalu S. Dan Ruben harus mengikuti. Jika tidak mengikuti, ya tadi itu banyak isu lah, debt collector lah, ini rumah KPR kami nggak mendapatkan hak ini. Jadi ini yang akhirnya kemudian kami harus menggunakan hak jawab, tapi kemudian kami yang diminta, yang dituduh sebagai orang yang membawa masalah ini ke ranah publik. Jadi hak-hak ini yang kami sampaikan tadi itu harus dijamin, karena ini sudah bukan hanya undang-undang yang menyampaikan bahwa ada hak anak untuk bertemu dengan ayahnya, tapi juga kesepakatan kedua belah pihak dari tanggal bulan Juni tahun 2024 ini sudah nyata sekali. Jadi tidak ada hal lagi yang sebenarnya perlu dibicarakan, perlu dinegosiasikan, hanya perlu dijalankan dengan etikat baik. Ya, jadi ini semuanya sudah kami sampaikan kepada pihak KPAI, dan mereka juga tadi ketika kami sampaikan bukti-bukti yang berkaitan dengan masalah dugaan-dugaan penekanan secara fisikis itu ya ikut kaget gitu. Dan ini ketika sampaikan belum pernah disampaikan ke publik. Jadi sangat kaget, sangat miris gitu. Ada situasi dan kondisi anak-anak itu diperlakukan seperti itu. Ya, saya kira itulah yang menjadi materi kami tadi pada waktu bertemu berkonsultasi dengan pihak KPAI. Oh, berarti ini langkah awal untuk dari korban untuk merebut hak asuh anak, benar ya Bang? Ya sudah pasti karena langkah pertama kami dari sekian banyak langkah yang saya sampaikan itu adalah ke KPAI. Ini langkah pertama sebelum kami maju ke langkah-langkah berikutnya, termasuk langkah untuk mengajukan gugatan hak asuh anak. Bang, terkait tanggal 11 Juli kan rencananya mau ada pertemuan ya Bang ya? Apakah peran KPAI akan ada di situ Bang atau gimana? Oh tidak ada, karena ini joint meeting antara S dengan Ruben Onsu, ya jadi kita itu tidak akan melibatkan pihak manapun, karena kalau misalnya KPAI ini dia akan memiliki SOP dan mekanisme sendiri seperti apa yang disampaikan oleh Pak Aris sebagai ketua KPAI, jadi kami tidak akan mengintervensi proses itu, silakan berjalan dan sampai pada akhirnya ada satu kesimpulan yang akan dikeluarkan oleh KPAI tentang situasi yang ada. Apakah memang masih bisa dimediasikan apa tidak, tapi saya rasa itu pasti di luar upaya-upaya hukum yang akan dilakukan oleh pihak Ruben Onsu, karena memang jelas dan tegas fungsi KPAI ini tidaklah sampai kepada fungsi untuk mengambil keputusan secara hukum. Meskipun dia memiliki kewenangan untuk merekomendasikan masalah-masalah itu secara hukum, apakah itu nanti ke pengadilan, apakah nanti misalnya kalau ada indikasi pidananya ke kepolisian, mereka boleh merekomendasikan. Jadi makanya kita tidak akan mencampur aduk antara KPAI dengan upaya-upaya hukum yang akan kami lakukan ke depan. Bang, postingan yang terbarunya Pak Ruben sendiri itu sebagai bukti juga ya? Itu juga sebagai bukti bagaimana seperti yang Ruben sampaikan, acara itu, semua keberadaan mereka di acara balet itu adalah atas dasar biaya Ruben Onsu. Ya. Tapi Ruben Onsu tidak diberikan ruang, tempat, waktu yang sesuai dan sepantasnya untuk bisa bertemu dan berkumpul secara akrab dengan anak-anaknya. Tadi juga itu disampaikan kepada ketua KPAI, bagaimana saya yang bayar biayanya, semua ada di situ saya yang bayar, tapi saya tempat duduknya aja dipisahkan. Saya duduknya di sini, anak-anak duduknya di sana dengan orang lain gitu misalnya, ya teman pria ibunya kan begitu ya, kan lucu nih. Padahal semua dari situ karena biaya Ruben. Terlepas dari biaya, jangan nanti dianggap kita biaya-biaya terus, tapi kan ayah kandungnya adalah Ruben. Tapi tempat duduknya jadi dipisahkan, dan dia juga tidak mendapatkan akses untuk bisa bertemu dengan leluasa ke anak-anaknya itu. Bahkan ketika break ketemu sama anak-anaknya, seperti yang tadi dilihat di postingannya Ruben, dia bercanda dengan anaknya, diberikan semangat, tapi dia sebagai ayah kandung, ya patut diduga diminta oleh ibu kandungnya, diawasi oleh teman pria ibu kandungnya. Jadi kan terlihat dengan jelas bahwa pria teman ibu mengawasi itu, seperti orang seperti dialah yang punya anak gitu ya. Jadi bagaimana artinya itu ada kondisi yang seperti itu yang dilakukan oleh seorang ibu. Kalau memang dia sayang sama anaknya, dia juga harus tahu bahwa anak-anak ini juga perlu kasih sayang seorang ayah. Jangan juga menjatuhkan dan menjelek-jelekan ayahnya, karena bagaimanapun seorang anak pasti akan selalu bangga kepada ayah dan orang tuanya, terutama anak perempuan akan selalu bangga dengan ayahnya. Dan kalau kita lihat sampai akhir postingan itu, video itu, di saat terakhir nanti itu ada kondisi
ketika masih dipeluk ya, digendong sama si Ruben, tangan anaknya ditarik sama S, ya, ditarik gitu misalnya. Dan Ruben nggak mau ada keributan, dia turunkan. Nah, inilah yang selalu saya sampaikan itu, janganlah artinya teman-teman yang artinya berpihak kepada sebelah itu mengatakan, oh kan gampang, ini banyak cerita, Ruben datang aja ke sekolahnya. Apakah dia tidak tahu? Apakah dia berpikir kalau Ruben datang terus dengan gampang dia bisa mengambil anak itu dan kemudian bisa berkomunikasi dan berinteraksi? Karena anak-anak juga dijaga oleh babysitternya, oleh pengasuhnya, oleh drivernya. Jadi kalau misalnya kemudian Ruben datang dan kemudian mengambil anak itu, maka akan terjadi adegan tarik-tarikan. Ini akan memberikan tekanan psikis yang nggak bagus bagi anaknya. Makanya Ruben tidak pernah mengambil langkah itu, termasuk untuk datang ke rumah. Jadi yang diutamakan oleh Ruben adalah cara yang elegan. Apa tuh cara elegan? Sudah diatur kok di akta, jalankan saja. Sudah diminta kok dengan santun, jalankan saja. Dan harusnya kalau memang ada etikat baik, ada niat baik, anak-anak itu nggak boleh mengatur. Karena dia masih di bawah umur, harus orang dewasa lah yang mengatur dia. Jadi harusnya disampaikan, kamu jangan playdate dulu hari ini. Karena minggu ini kamu harus bertemu dengan ayah kamu. Kamu playdate main sama ayah kamu. Tapi kan ini tidak, selalu dikatakan, oh, anak-anaknya nggak mau, anaknya playdate. Itu kan tidak sesuai dan bertentangan dengan apa yang sudah diperjanjikan dalam Akta 39. Ya, jadi kalau misalnya kemudian ada hal-hal lain misalnya, begini nanti kami akan buka-bukaan, ya saya harus sampaikan, saya bosan dengan kata-kata nanti akan kami buka-bukaan. Karena itu sudah selesai. Kalau mengenai masalah pribadi S dengan Ruben Onsu, buka-bukaan, ini harusnya wadahnya itu adalah pada waktu perceraian. Ayo buka-bukaan, ayo rekonvensi, gugatannya Ruben, ayo saling mencari kebenaran. Apa yang menjadi penyebab perceraian, siapa yang salah, siapa yang benar, itu oke. Tapi ini sudah selesai semuanya, kita tidak lagi bicara kejelekan S, kita tidak lagi bicara kejelekan dan kekurangan Ruben Onsu. Yang kita bicarakan adalah bagaimana anak-anak ini mendapatkan waktu untuk berkumpul bersama dengan ayahnya sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan apa yang disepakati. Jadi jangan dilebarkan ke sana kemari, saya akan buka nanti, saya akan buka ini. Ini orang ayah ingin mendapatkan hak untuk bertemu anaknya, kok bicara mengenai masalah hal-hal yang ingin mempermalukan ayahnya. Di mana akal sehat dan logika kita? Jadi inilah yang mau kami sampaikan dan mudah-mudahan langkah awal ini akan menjadi langkah yang membawa hal yang terbaik bagi anak-anak dan juga tentunya bagi Ruben Onsu dan semua pihak. Saya kira seperti itu. Thank you, Pak.